Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah pemrograman lanjut periode genap tahun 2020-2021. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa dalam kondisi sehat. Sehingga untuk kedepannya kalian belajarnya dalam kondisi yang maksimal. Langsung saja pada pertemuan pertama kita kali ini, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa melakukan live Zoom, tetapi melakukan recording via Zoom gitu ya. Nah, pada mata kuliah pemrograman lanjut selama 1 semester ke depan nanti kalian akan bersama saya gitu. Sebelum ke slide berikutnya, perkenalan dulu, nama saya Daru Atmi Purnami ya. Saya yakin semuanya sudah pada kenal karena saya lihat angkatannya sudah kenal, sudah pernah bertemu gitu ya. Jadi perkenalan mengenai saya langsung saya skip. Kita perkenalan langsung ke pemrograman lanjutnya gitu ya. Untuk tujuan dari pemrograman lanjut, diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, kalian nanti mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang pemrograman pada Python. Jadi selama 1 semester ke depan, software yang kita pakai adalah Python dan tata cara menggunakan Python. Gitu. Ada yang sudah pernah mencoba Python? Kalau sudah pernah, mudah ya. Bagi yang belum nanti selamat belajar. Bagi yang sudah jangan bosan-bosan, tetap belajar gitu ya. Nah, selama 1 semester ke depan target materi kita lumayan lah. Ada sekitar 10 saja materi. Di antaranya ada pengantar pemrograman lanjut, kemudian ada konsep bahasa pemrograman, yaitu berupa tipe data, pengulangan, pencabangan, array, fungsi, dan prosedur. Untuk konsep bahasa pemrograman ini, silakan dibuka algoritma dan pemrogramannya. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah tersebut ya pada semester 1. Nah, itu dasarnya dari algoritma dan pemrograman. Bagi yang sudah lupa, silahkan dibuka kembali bukunya atau materinya tentang algoritma dan pemrograman. Bagi yang sudah mengingat, jangan sampai lupa gitu ya. Nanti setelah dasar-dasar algoritma dan pemrograman kita ulang sebentar saja, baru kita nanti masuk ke pengenalan Python-nya. Nah, langsung setelah kita bahas sedikit tentang algoritma dan pemrograman, selanjutnya nanti kita masuk ke pengenalan Python. Kemudian tentu saja pada Python punya tipe data, ada pengulangan juga, ada pencabangan, ada fungsi, ada prosedur, dan ada array. Sama seperti algoritma dan pemrograman. Bedanya kalau mungkin algoritma dan pemrograman pakai bahasanya C++ ya. Nah, kalau di sini nanti kita pakai bahasa pemrograman Python. Untuk referensinya nanti selama 1 semester ke depan kita menggunakan modul online. Ini bukan dari STTA, bukan dari saya juga, tetapi ini ada organisasinya. Namanya Cisco. Nanti menggunakan webnya Netakat. Nah, oleh karena itu, untuk membuka modul, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya mendaftar akun dari Netakat. Nah, setelah mengikuti pemrograman lanjut, nanti terakhirnya kalau kalian lolos menyelesaikan modul Netakat ini, kalian akan mendapatkan sertifikat Python. Sertifikat Python termasuk sertifikat internasional yang berbahasa Inggris dan nanti bisa masuk ke SKPI. Dengan syarat nanti bagi yang nilainya lolos di atas passing grade, nanti mendapatkan sertifikat dan nanti akan dicetakkan oleh ITDA dengan membayar 15.000. Gitu. Untuk prosedur pencetakan sertifikat yang pertama harus lulus dulu semua ujian di modulnya Netakat. Itu langkah pertama. Kalau sudah lolos semua tes yang ada di modul Netakat, nanti akan dapat sertifikat. Sertifikatnya membayar 15.000 ke ITDA, nanti bisa melalui saya, baru nanti ITDA mencetakkan dan bisa diambil di ruang adminnya
Bu Saliha gitu. Untuk prosedur lebih lanjut mengenai sertifikat akan saya bahas nanti ketika kuliah kita selesai, ketika kalian sudah pasti dapat sertifikat atau tidak gitu ya. Itu pandangan sekilas tentang sertifikat. Oleh sebab itu nanti jangan lupa setelah melihat video ini silahkan daftar dulu, tata cara daftar di Netakatnya nanti akan saya bahas di slide berikutnya gitu ya. Untuk kriteria penilaian ada 20% absensi atau presensi, tugasnya terdiri dari latihan soal dan kuis, itu ada 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%. Silahkan kalau mau menawar, yang bisa ditawar adalah presensi dan tugas. Presensi ini boleh ditawar mau 20 atau 10. Kalau mau 10, berarti tugasnya 30 gitu ya. Gitu. Jadi mau 10, 30 atau 20, 20 seperti ini terserah kalian. Kalian boleh nawar. Siapa tahu kok enak sekali presensi tanpa usaha sudah dapat 20% gitu. Karena terlalu enak mau 10% aja biar tugasnya yang 30, monggo silahkan saja. Saya tinggal ikut. Tapi penawaran dari saya segini gitu. Kalau mau ada penawaran dari kalian silahkan nanti bisa membalas via komentar YouTube atau mungkin via grup WA gitu ya. Selanjutnya, untuk tugasnya, nanti biasanya ada latihan soal, kuis, dan ada nilai keaktifan. Untuk latihan soal, itu biasanya dikerjakan di rumah dengan bentuk salah satu di bawah ini. Karena kita daring ya, otomatis semua tugasnya dikerjakan di rumah atau di kosan. Selanjutnya, ada soal yang dikirim via grup WA, nanti bisa via grup WA atau Google Classroom. Silahkan nanti bisa di-print soalnya, langsung jawab di lembar jawaban yang sudah disediakan pada soal yang sudah di-print, kemudian jawab harus berupa tulis tangan dan tidak boleh diketik. Nah, tugas nanti dikumpulkan sebelum kuliah dimulai pada pertemuan berikutnya di meja dosen dalam kelas atau ruangan. Jika kita kuliahnya offline, karena kita kuliahnya online, otomatis pengumpulannya nanti via Google Classroom, gitu ya. Nah, soal diberikan atau jenis latihan soal yang kedua ada soal diberikan sebelum kuliah selesai. Kerjakan soal itu di folio bergaris, jawaban berupa tulis tangan, tidak boleh diketik ya, dan tugas dikumpulkan sebelum kuliah dimulai pada pertemuan berikutnya. Kalau offline di meja dosen yang di dalam ruangan gitu ya, karena ini online, jadi pengumpulannya nanti via Google Classroom sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kemudian sewaktu-waktu nanti mungkin kalau saya rasa kalian butuh untuk menyampaikan isi hati kalian gitu ya, nanti akan saya berikan tugas presentasi, jangan khawatir. Nah, selain ketiga latihan soal ini, jenis latihan soal ini, kemudian penilaian tugas berikutnya ada berupa kuis. Nanti diberikan maksimal 60 menit sebelum kuis dimulai. Materinya semua yang disampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya, atau misalnya minggu depan kita kuis ya, nanti akan saya kasih tahu materinya apa. Biasanya kuis ini nanti bentuknya berupa kuisis. Sudah pernah main kuisis? Nah, itu silahkan dilatih cara main kalian, strategi kalian, biar jawabnya bisa fokus, tenang, tanpa grogi masalah waktu gitu ya. Karena kuis yang akan saya berikan pada mata kuliah ini akan berupa kuisis. Atau mungkin nanti saya mengambil dari tes modul Netakatnya. Misalnya, kerjakan tes modul 2. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai nilai kuis gitu ya. Selain nilai latihan soal dan kuis, tentu saja seperti biasa ada nilai keaktifan. Bagi yang menjawab nilai keaktifan, soal untuk memperoleh nilai keaktifan ya, itu nanti mendapat tambahan plus 5 untuk nilai tugasnya. Jadi kalau misalnya tugas 1 kamu dapat 70 dan nilai keaktifannya dapat juga, berarti tugasmu jadi 75 dan begitu juga seterusnya. Tergantung kamu punya nilai keaktifannya berapa. Satu nilai keaktifan bernilai 5 poin tambahan untuk tugas. Gitu. Itu untuk penjelasan tugas. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan, bisa tanya via komentar YouTube-nya atau mungkin tanya via grup WA juga boleh. Nanti insya Allah saya coba standby keduanya gitu ya. Selanjutnya ada ujian tengah semester atau UTS. UTS ini nanti materinya dari pertemuan pertama kenalan kita hari ini sampai nanti pertemuan terakhir sebelum UTS, itu sebagai materi UTS. Sedangkan untuk UAS nanti pertemuan pertama setelah UTS
sampai pertemuan terakhir kuliah kita, yaitu sebelum UAS. Nah, itu untuk materi ujian akhir semesternya. Untuk aturan kuliah, yang pertama, toleransi terlambat masuk kelas 30 menit. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit, silakan keluar dan nilai kehadiran sama dengan 0. Nah, ini jika kuliahnya offline. Tapi karena kuliahnya online, sebenarnya seperti ini. Mau kuliah offline ataupun online, misalnya jam 8 kita kuliah gitu ya, ya itu kita tetap kuliah walaupun online ataupun offline. Jadi baik online maupun offline, kesempatan absen kalian tetap saya batasi 30 menit. Mari kita belajar bijak, walaupun kita online, offline, jam 8 sampai jam setengah 10 misalnya kita ada jadwal kuliah, ya kita konsekuensi jam segitu kita fokus kuliah walaupun online gitu ya. Jadi siap-siap. Jadi tetap aturan absennya tidak saya berikan kebebasan seperti 24 jam, enggak, saya tetap matok 30 menit saja dari jam pertama. Baik itu online maupun offline, silahkan absen dulu. Sesibuk apapun kalian, absen itu tidak ada 5 menit, cuma buka Elena, absen, klik hadir, selesai kan? Nah gitu, silahkan belajar tanggung jawab dari sini, gitu ya. Seperti biasa, titip absen akan diberi nilai presensi 0 jika tersangka mengaku. Apabila tidak mengaku, maka sanksi akan diberikan untuk teman satu kelas. Berupa sanksinya sih nggak berat, paling cuma tidak dibagikan nilai tugasnya dan tidak mendapatkan kisi-kisi ujian. Itu saja sih, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti jangan khawatir kalau kita offline, tentu HP-nya dimasukkan di dalam tas kecuali kalau kita butuh. Misalnya buka modul, karena ini sifatnya pemrograman lanjutnya modulnya online, jadi diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya dalam waktu tertentu kita harus fokus tanpa lihat HP, kita belajar bijak menggunakan gadget. Sehingga sesi foto materi dan tugas online akan diberikan jika kita kuliahnya offline. Tapi karena kita kuliahnya online, jadi full. Kalian boleh megang HP. Gitu ya. Selanjutnya seperti biasa tidak menerima nyontek ya. Nyontek kali ini akan langsung saya beri sanksi 0 atau tidak dikoreksi. Jangan khawatir, setiap ada indikasi nyontek, saya punya bukti kalau itu nyontek gitu ya. Jadi ketika kalian nyontek dan buktinya ada, ya maka saya berhak untuk tidak mengoreksi. Gitu ya. Jadi silakan. Dalam kuliah ini kita menuntut ilmu, bukan sekedar menuntut punya ijazah ya. Jadi silahkan disiplin dan kejujurannya diutamakan. Itu juga yang membangun pribadi kita untuk kedepannya. Gitu. Mau jadi apa sih kita kedepannya gitu ya. Jadi silahkan jangan nyontek. Nah, sekarang ada yang mau jadi komandan penting atau komting. Tugasnya mudah sekali, cuman koordinasi langsung dengan dosen dan mencatat biodata peserta kuliah berupa nama dan nomor HP. Karena ini dalam kondisi online, jadi untuk link grup kita sudah saya upload di Elena, tinggal kesadaran pribadi masing-masing saja untuk masuk ke grup. Nanti tugasnya komting paling mengingatkan bagi yang belum masuk, silahkan masuk gitu ya. Dan saya tunggu kalian gabung di grup WA bersama saya. Tentu saja grup itu akan banyak sekali manfaat karena berisi semua info materi dan soal tugas akan dikirim via grup WA dan petunjuk tugas pun akan saya kirim via grup WA. Walaupun mungkin soalnya via Google Classroom gitu ya. Untuk materi mungkin nanti kebanyakan saya akan upload via YouTube karena kuota Kemendikbud kita sudah boleh buat bebas. Jadi nanti saya usahakan upload via YouTube. Silahkan nanti disesuaikan dengan kuota kalian, mau kualitas yang 720, 144, atau 360, terserah kalian gitu ya. Kita sudah tidak terkendala dengan masalah buram lagi kompres gitu. Jadi silahkan digunakan sebaik mungkin kuota dari Kemendikbud gitu. Nah, untuk contoh tugas online-nya sederhana sekali. Saya yakin kalian sudah pegang HP ya atau mungkin laptop. Nah, silahkan aktifkan HP beserta paket datanya. Saya yakin sudah diaktifkan semua, karena untuk melihat video ini harus pakai paket data. Tentunya seperti itu ya. Kalau HP dan paket datanya sudah oke, silahkan buka saja link berikut, http://bit.ly kuesioner Python 2021. Dibuka, kemudian jangan takut, karena itu cuman saya pengen mengetahui kondisi kalian ketika online, jadi silahkan diisi dengan jujur.
mandiri dan sesuai dengan kondisi kalian. Tidak perlu melihat temannya, terus kalau saya gini gimana ya? Tidak perlu, itu isikan sesuai diri kalian masing-masing, gitu ya. Nah, kuesioner ini akan digunakan sebagai panduan dalam perkuliahan pemrograman lanjut, gitu. Jadi saya harap ngisinya jujur dan sesuai diri kalian. Silahkan diisi dulu. Saya beri waktu untuk mengisi kuesioner ini sampai kuliahnya selesai ya. Silahkan diisi. Selanjutnya, nah tadi kan saya sudah membahas bahwa modul yang akan kita pelajari adalah modul internasional dari netakat.com. Selain itu, yang perlu diperhatikan karena modulnya bersifat internasional, otomatis bahasanya adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Kecuali kalau mungkin kalian tahu cara membuat bahasa itu jadi bahasa Indonesia, silahkan saja, itu malah lebih bagus gitu ya. Tetapi biasanya default dari modul ini adalah bahasa Inggris. Jadi kita belajar pemrograman lanjut sekalian belajar bahasa Inggris. Untuk mendapatkan modul tersebut, cara mendaftarnya ikuti saja slide ini. Yang pertama, silahkan kirim email ke alamatnya Pak Hero, Teknik Informatika, dengan alamat emailnya adalah herowintolo@stta.ac.id. Nah, silahkan kirim emailnya ke alamatnya Pak Hero. Alamat emailnya Pak Hero yaitu herowintolo@stta.ac.id. Dengan ketentuannya, isikan subjek emailnya adalah daftar Python. Kemudian kirimkan email dengan isi, jangan lupa yang pertama salam. Sebutkan namamu, program studi, teknik elektro, mata kuliah pemrograman lanjut, TEA, kemudian tuliskan emailmu yang aktif dan akan digunakan untuk pembelajaran 1 semester ke depan. Nah, email ini nanti yang kita gunakan untuk login di modulnya Netakat, modulnya online ya. Nah, setelah itu jangan lupa sebutkan NIM. Oh, yang terakhir baru mahasiswa mata kuliah pemrograman lanjut teknik elektro kelas A. Dipilih salah satu. Saya ulangi, silahkan kirimkan email ke alamatnya Pak Hero, yaitu herowintolo@stta.ac.id. Kemudian subjeknya isikan daftar Python, isi emailnya ada nama, alamat emailmu, NIM-mu, dan yang terakhir adalah mahasiswa mata kuliah pemrograman lanjut teknik elektro kelas A. Karena kita satu kelas saja ya, jadi kelas A saja. Jangan lupa ucapkan terima kasih gitu. Nah, setelah kalian mengirim email ini, langsung send ya, kirim. Nanti akan dapat balasan. Balasannya seperti apa akan saya tunjukkan. Itu untuk pengenalan mata kuliah pemrograman lanjut. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan pergi dulu, saya akan menunjukkan balasan emailnya dari Pak Hero. Nanti yang membalas bukan dari Pak Hero-nya, tetapi dari networking akademinya. Nah, akan saya tunjukkan balasannya. Nah, ini dia. Ini balasan setelah kita mengirimkan email ke Pak Hero. Nah, balasannya bukan dari Pak Hero, tetapi dari Networking Academy Team. Gitu ya, dari Networking Academy Team. Isinya Cisco Networking Academy. Dear, namamu. Kamu diucapkan selamat datang di Cisco Networking Academy. Untuk mengaktifkan akunmu, silahkan klik tombol berikut. Nah, bahasa Inggrisnya mulai dilatih kan, supaya bisa mudeng isi emailnya apa gitu. Jadi silahkan kita sambil belajar pemrograman lanjut, sambil belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, setelah dapat balasan email dari Cisco Networking Academy, silahkan klik activated account-nya. Diaktifkan saja akunnya, tinggal diklik saja, nanti akan muncul istilahnya
di writing atau diteruskan ke webnya Netakat. Ikutin alur untuk memperoleh akunnya. Kalau sudah, nanti sampai berhasil mendapatkan akun ya, nanti dapatnya alamat email dan password, biasanya masukkan password. Nah, setelah sudah berhasil mengaktifasi akun, ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian setelah berhasil aktivasi akun, maka selanjutnya buka tab baru dan ketikkan alamatnya yaitu netakat.com. Nah, kalau sudah netakat.com akan muncul seperti ini. Untuk masuk ke modulnya, kita ketikkan login dulu, kemudian login lagi. Kita tunggu. Nah, kemudian kita masukkan alamat email yang kita gunakan untuk mendaftar tadi, dan kita masukkan juga passwordnya yang kita gunakan tadi, kita daftarkan ya. Perlu dibaca untuk membuat password, itu nanti terdiri dari ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. 3 itu harus dipenuhi baru akan berhasil gitu. Silakan masukkan password yang sudah kalian daftarkan masing-masing. Kemudian sign in. Jangan lupa ya, ini harus connect internet. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke halamannya dari modul kita sendiri. Nah, di sini karena saya sudah pernah ikut kelas 2 kali, yaitu untuk semester lalu dan semester sekarang, jadi saya klik kelasnya yang semester sekarang. Karena kalian baru mengikuti semester kali ini, maka di sini nanti kelasnya cuma ada 1. Silahkan diklik launch course-nya. Kita klik, kita masuk ke kelasnya. Ditunggu saja, semakin bagus koneksi kalian, maka semakin cepat. Nah, ini koneksi saya bermasalah, saya benarkan dulu ya. Tunggu dulu. Nah, setelah saya benarkan jaringan saya, karena tadi ada masalah pada halamannya, saya merasa tidak percaya diri ya, bahwa yang salah itu netakatnya bukan saya. Saya percaya diri sekali bahwa saya yang salah, yaitu jaringan saya yang salah, sehingga jaringannya saya perbaiki. Nah, alhasil sudah masuk ke alamatnya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama kita diberi ucapan, selamat datang di Python Essential, gitu ya. Kemudian ada syarat ketentuan dan berlaku beserta ucapan selamat untuk mengisi surveinya. Nah, di sini ada modul 1 yaitu Python Essential 1 Basic dan Python Essential 2 Intermediate, gitu ya. Nah, ini belum bisa kita buka nih, belum ada garisnya kan. Kenapa kok belum kita buka? Karena kita belum mengisi syarat dan kondisinya, term and condition-nya. Kita harus mengisi term and condition dan welcome survei-nya terlebih dahulu. Kita isi satu-satu dulu, kita klik term and condition-nya terlebih dahulu. Nah, ini nama pertama kita dan ini nama terakhir kita. Sesuaikan nama lengkap kalian. Yang perlu kalian ketahui bahwa di sini jangan sampai salah untuk namanya. Karena ketika kita salah mengetikkan nama, maka nanti di akhir kalau kita dapat sertifikat, namanya juga akan salah. Dan yang bisa mengisi nama ini bukan saya, bukan Pak Hero, bukan Siskonya atau netakatnya, tapi kalian sendiri. Jadi pastikan nama kalian benar. Setelah itu, klikkan alamat emailnya, gendernya, tanggal lahirnya, kemudian kita masuk term and condition. Di sini ada term and condition-nya ya. Kita klik agree. Nah, kalau mau baca dulu boleh, silahkan dibaca saja. Isinya apa term and condition-nya. Nah, ini banyak sekali nih. Kalau mau melatih bahasa Inggris kalian, baca saja. Ya, kalau sudah selesai dibaca, jangan lupa I agree to the terms and conditions-nya dicentang.
Kalau sudah, silahkan disubmit. Karena saya sudah punya akunnya Netakat, otomatis semua data tadi sudah diisi. Tetapi karena kalian baru, silahkan diisi. Jangan lupa saya peringatkan sekali lagi, namanya jangan sampai salah. Kalau namanya salah, itu jangan suruh orang lain yang bertanggung jawab gitu loh. Karena yang mengetikkan nama itu adalah kamu sendiri. Yang tahu passwordnya juga kamu sendiri kan. Gitu. Jadi nanti ketika sertifikatmu sudah dicetak ternyata namamu salah, kamu tidak protes dengan lantang gitu. Kok bisa nama saya salah? Nah, harusnya introspeksi diri. Saya sendiri yang mengetikkan, kalau nama saya salah berarti kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi, dari awal sudah saya peringatkan, sekali lagi namanya jangan sampai salah. Kalau sudah term and condition-nya sudah diisi, tandanya adalah muncul tanda centang. Nah, kalau tanda centangnya sudah, berarti langkah selanjutnya kita isi welcome survei-nya terlebih dahulu. Nah, ini. Karena ini privasi ya. Oke, coba saya isikan seadanya ya. Coba dulu. Yang pertama, ini artinya silahkan berikan waktumu sebentar untuk mengisi survei berikut. Responmu ini akan digunakan untuk membantu mereka yang punya Netakat itu untuk mengenali profil dan figur kita, sejarah kita di masa lalu, apakah sudah mengenal tentang pemrograman atau belum. Nah, gitu. Intinya seperti itu. Silakan diterjemahkan sendiri. Yang pertama, kenapa kamu mengikuti pelajaran ini? Gitu. Mengikuti Netakat untuk pemrograman lanjut ini. Nah, silakan diisi ya. Diisi semua. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti silahkan ditanyakan saja. Kalau sudah mengisi, nanti jangan lupa disubmit. Karena ini pribadi saya dan termasuk privasi saya ya. Jadi saya ngisinya, saya skip dulu, nanti setelah saya submit, baru saya kembali lagi untuk rekaman gitu ya. Jangan lupa setelah diisi, pastikan sudah terisi semua. Jangan lupa submit gitu ya. Saya jeda dulu sebentar. Nah, setelah survei tadi kita isi, kemudian submit, muncul yang seperti tadi, tulisan selamat bahwa kita sudah mengisi survei dan surveinya tersimpan. Cepet banget ya tadi ya, saya nggak sempat menjeda, pause gitu, langsung saja didirect ke sini. Nah, ciri-cirinya otomatis nanti di sini akan ada centangnya. Nah, kalau ininya sudah dicentang, kemudian kita cek apakah sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan. Nah, ini silahkan dilihat nih. Kalau dua-duanya sudah dicentang, maka modulnya sudah bisa dibuka nih. Kita sudah bisa buka. Cuman yang modul kedua tidak bisa kita buka, karena untuk membuka modul 2, kita harus selesai dulu part 1 summary test-nya. Kalau part 1 summary test-nya kita belum selesai, maka yang modul 2-nya, intermediate-nya belum bisa dibuka. Silahkan kalau misalnya kalian mau menunggu atau mengerjakan modul tes 1-nya ini sesuai dengan arahan saya, tidak apa-apa. Tetapi kalau kalian mau coba-coba buka dulu modul 1-nya. Bentuknya gimana sih gitu. Saya bukakan ya, siapa tahu nanti pas kalian buka kalian mengalami kesulitan. Nah, bentuknya seperti ini. Pastikan koneksimu bagus, jangan seperti koneksi saya yang tersendat gitu ya. Kita tunggu dulu. Kalau kelamaan nunggu, saya pauskan dulu ya. Saya perbaiki jaringan saya dulu sebentar. Oke, jaringannya sudah oke. Kemudian, jadinya kita silang saja. Nah, kalau sudah, ini ada Python Essential 1, Modul 1, Introduction to Python and Computer Programming. Gitu ya. Dibaca saja, di bahasa Indonesia kan juga boleh. Kalau kalian sudah ahli dalam bahasa Inggris, tinggal dibaca saja. Kalau ini ingat, modul 1 bukan cuma 1 halaman ya, ada tombol next-nya di sini. Nah,
Silahkan dibaca-baca. Ini di sini nanti ada. Nah, dibaca terus, nanti kalau misalnya ada praktek codingnya, nah dibaca terus ya. Baca terus saja, nanti sampai suatu saat kalian akan dikenalkan dengan sandbox. Sandbox ini bukan di drama Korea startup ya, yang menggunakan sandbox gitu, bukan. Sandbox ini silakan diklik saja. Ini adalah lembar Python online. Jadi bagi yang tidak punya laptop, jangan khawatir, kita punya sandbox-nya Python dari Netacad. Seperti biasa, jangan lupa, nah ini lembar koneksi dari Python-nya. Gitu. Ini buat codingnya, kemudian kita run, outputnya akan ada di konsul. Gitu. Ini bagi yang tidak punya laptop. Jadi bagi yang tidak punya laptop, asal punya koneksi dan HP, tetap bisa praktek. Itu hebatnya modul Netacad. Gitu ya. Ya kelemahannya memang harus menggunakan paket data. Selain itu juga harus bahasa Inggris ya. Nah itu. Kalau sudah back to course, maka kita kembali ke course kita. Silahkan di next saja, hingga akhirnya nanti kalian akan ketemu modul tes 1. Silahkan, kalau mau dikerjakan sekarang boleh, nunggu instruksi saya juga boleh. Perlu diingat kalau kalian sudah mengerjakan modul tes 1, jangan lupa di screenshot. Karena nanti itu sebagai bukti kalian sudah mengerjakan dan mungkin tugasnya nanti saya suruh ngerjain itu, buktinya screenshot gitu. Jadi tanpa menunggu instruksi saya, kalau kalian pengen cepat-cepat menyelesaikan studi ini, ya silahkan dikerjakan saja semua modulnya. Semakin cepat kamu menyelesaikan, maka semakin cepat juga nanti ada kemungkinan kepastian kamu dapat sertifikat atau tidak, gitu ya. Nah ini untuk pengenalannya saya tutup dulu, baru nanti terakhirnya nanti kita akan pandu satu persatu. Di sini ada modul 1 test, modul 2 test, 3 test, 4 test, dan yang terakhir summary test. Silakan dikerjakan semua. Jangan lupa, ini ada yang bisa diulang dan ada yang tidak bisa diulang. Sekalinya kamu tidak lolos passing grade, udah selesai. Ada yang seperti itu. Jadi untuk mengerjakannya, silahkan dibaca dulu modulnya, baru dikerjakan tesnya. Jangan asal mengerjakan loh ya, takutnya nanti menyesal di akhir. Nggak bisa diulang kan. Dan setiap tes itu biasanya passing grade-nya 70%. Di bawah 70% kamu ngulang atau kamu tidak lolos. Biasanya seperti itu. Jadi harapan saya sebelum kalian mengerjakan modul 1 tesnya, baca dulu modul 1-nya. Sebelum mengerjakan modul 2 tes, baca dulu modul 2-nya. Dan begitu juga seterusnya. Nanti ketika selesai mengerjakan semuanya, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan summary test, otomatis Python Essential 2-nya, yaitu tingkat intermediate-nya, akan otomatis terbuka. Gitu. Kalau ini sudah terbuka dan sudah dikerjakan, final testnya otomatis terbuka. Kalau semuanya sudah terbuka dan kalian mengisi survei akhirnya, maka kalian nanti akan diputuskan mendapat sertifikat Python atau tidak. Itu inti dari mata kuliah kita selama 1 semester. Perlu diperhatikan pengerjaan semua modul dan semua tesnya paling lambat 25 Juli 2021. Walaupun masih lama, ingat ya, ini tes, modul tes dan summary test dan final testnya itu banyak sekali. Sehingga kalau nanti aja pas Juli, kok saya yakin nggak dapat sertifikat kalau ngerjainnya mepet-mepet. Jadi saran saya kerjain dari sekarang. Sehingga nanti terakhirnya pas Juli, tinggal fokus sama final testnya, belajar final testnya. Gitu. Gitu ya, sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya persilakan bisa tanya di komentar YouTube di samping, atau mungkin bisa juga tanya di grup WA pemrograman lanjut kita. Jangan lupa untuk alamat grup WA-nya sudah saya kirimkan di Elena beserta tata caranya, gitu ya. Ada nomor HP, ada grup WA-nya nanti bisa private chat juga, dan bisa ada classroom-nya, dan yang terakhir saya kasihkan tambahan YouTube. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ulangi intinya. Intinya kalian belajar selama 1 semester via modul Netacad online. Yang kedua, silahkan untuk mendapatkan account dari modul Netacadnya, kirimkan email ke Pak Hero. Tata caranya sudah ada ya. Kemudian tunggu balasannya, bukan balasan dari Pak Hero nanti, tapi balasannya dari Cisco Networking Academy. Gitu.
Kalau sudah aktivasi akunnya, ikuti langkah-langkahnya sampai berhasil. Nanti di sana ada masukkan password atau daftarkan password. Nah, passwordnya nanti harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kombinasi 3 itu baru passwordmu valid. Kalau sudah kamu berhasil mendapatkan akun, kemudian masuknya jangan dilanjutkan terus, ya udah sampai mentok saja. Kemudian kalau sudah dapat akun, password, dan emailnya sudah terdaftar, langsung ke netakat.com. Ini tadi sudah saya buka ya. Nah, ini saya logoutkan dulu sebentar. Nah, jangan lupa ya, berarti tadi bukanya di netakat.com. Kalau misalnya netakat login gitu juga boleh, nanti di sini ada netakat.com. Masuknya di login, kemudian login lagi. Nah, baru isikan alamat emailmu, kemudian isikan passwordmu masuk. Jangan lupa diisi dulu term and condition dan surveinya untuk bisa membuka modul satunya. Gitu ya. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan via grup WA. Jangan khawatir untuk pertemuan pertama kita tidak bisa tatap muka langsung online gitu ya. Saya berikan tundaan siaran gitu ya, siaran tunda. Untuk siaran langsungnya, insya Allah pertemuan kedua kita akan jumpa via Zoom. Jadi untuk pertemuan 2 disiapkan Zoom-nya ya beserta kuotanya. Selamat mendaftar Cisco-nya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Saya akhiri. Selamat belajar.